buku, juga artikel di jurnal internasional. Untuk pengembangan media pembelajaran kewirausahaan yang nanti akan kita bahas, ini adalah berbasis film dokumenter wirausaha yang terpadu, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha mahasiswa di perguruan tinggi. Sehingga memang ini di jurusan ekonomi khususnya, ini akan menjadi cikal bakal, ya. Jadi percontohan nanti bahwa di dalam pembelajaran yang ditawarkan oleh peneliti yang sudah dikembangkan, yaitu media pembelajaran kewirausahaan berbasis film dokumenter ini, akan sangat bisa untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha khususnya di kalangan mahasiswa. Ini mungkin bisa jadi referensi dari Bapak Ibu dosen program studi ekonomi yang mengajar di lintas prodi, gitu ya, bisa nanti dipakai untuk bahan ajar kewirausahaan. Bapak Ibu peserta FGD, sambil menunggu saya tak cerita-cerita dulu, tidak apa-apa Bu Nini ya. Jadi di penelitian tahun yang ketiga ini adalah tahun terakhir, prestasi yang diperoleh oleh Ibu Dr. Nini Sudarwati di tahun yang ketiga ini. Diharapkan bahwa luaran ini mestinya nanti bisa dijadikan pengabdian masyarakat, Bu. Jadi disampaikan lagi, jadi melalui FGD, melalui diseminasi yang sudah dilakukan oleh Bu Dr. Nini yang di beberapa hari yang lalu sudah mulai didiseminasikan hasil dari penelitiannya mengenai pengembangan media pembelajaran kewirausahaan berbasis film dokumenter. Nanti di dalam FGD ini akan diawali dengan pemutaran film. Ya. Pemutaran film ini adalah sebagai media kita akan membahas. Jadi kalau di kebetulan saya memang bukan bidang ekonomi. Ya, kalau di matematika memang secara kontekstual itu disajikan kepada siswa, maka akan lebih mudah untuk siswa tersebut mengkonstruksi. Jadi pada pengembangan media pembelajaran kewirausahaan berbasis film dokumenter yang akan nanti disampaikan atau disampaikan oleh Ibu Dr. Nini. Nah, akan memberikan wacana atau memberikan suasana yang baru bagaimana mengajarkan materi kewirausahaan yang bisa membangkitkan kemampuan berwirausaha bagi mahasiswa. Sebenarnya persis ini jam 14.15 kita mulai. Baiklah Bapak Ibu, mohon diaktifkan videonya biar saya bisa screenshot ya. Bisa banget. Mohon diaktifkan semuanya, yaitu Santi, Pak Fahim, Mas Randy, Mbak Asrotul, Bu Novita, Mbak Santia, Yusmita, Budia Dinaloni, Mbak Rizky Novita, okay. Jangan di bagian klik. Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan peserta forum diskusi pada siang hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020. Terima kasih atas kehadirannya, serta terima kasih bisa bergabung di acara FGD dari penelitian Ristek BRIN Hibah PTUPT atas nama Ibu Dr. Nini Sudarwati MM. FGD ini berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Kewirausahaan berbasis film dokumenter Wirausaha Terpadu untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha mahasiswa di perguruan tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati serta seluruh peserta FGD, acara pada sore hari ini adalah yang pertama nanti pembukaan, yang kedua paparan dari hasil hibah PTUPT oleh Ibu Dr. Nini Sudarwati MM, dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, diakhiri dengan penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk singkat waktu, acara ini akan saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, serta teman-teman mahasiswa yang telah bergabung di forum Discuss Group kali ini, berikut adalah paparan dari Ketua Peneliti Hibah PTUPT yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Kewirausahaan Berbasis Film Dokumenter Wirausaha Terpadu untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha mahasiswa di perguruan tinggi. Itu berkenan Ibu Dr. Nini Sudarwati MM untuk memaparkan. Dan persilakan. Ya, terima kasih Bu Moderator, Bu Umi siapa namanya? Umi Tayati. Umi siapa? Umi Nur Komariah. Aduh, hampir lupa saya ini. Ya, terima kasih Bu Umi atas 9 kesempatan ini, dan terima kasih kepada semua peserta FGD. Peserta FGD ini kami undang kepada prodi dan dosen yang kami tempati untuk uji coba media, lalu prodi ekonomi, karena ini nanti karena penelitian hibah PTUPT itu adalah untuk perguruan tinggi, sehingga produknya nanti bisa bermanfaat di dalam prodi, pada khususnya pada umumnya untuk STKI PPGRI Jombang, sehingga produknya ini Bapak Ibu bisa menggunakan, dan mahasiswa yang kami undang di sini mata kuliah praktek kewirausahaan bisa memanfaatkan juga. Dan juga dari yang saya undang dari perguruan tinggi STKI PPGRI Tulungagung, STKI PPGRI Nganjuk, dan Unwaha yang saya tempati sebagai tempat untuk uji coba. Ini tadi. Lalu yang harapan kami semoga produk hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh dosen kewirausahaan, pada khususnya kalau di prodi ekonomi dosen kewirausahaannya siapa? Bu Dwi Wahyuni, Bu Diadina Loni, ya, banyak ya. Bu Santi, ya, Bu Santi. Pak Cahyo juga, Pak Cahyo. Oh, Pak Cahyo juga. Wah, semuanya ya berarti. Pak Cahyo, Bu Diadina Loni, Bu Santi, terus Bu Dokter, ya, Bu Dokter ya juga ya. Iya, Oh ya. Ya. Kalau saya enggak, Bu, kalau mau enggak. Bu, ketiduran, maaf, ketiduran di Oh rumah. iya ya. Ya. Terima kasih Bu Dokter ya. Dokter mana? Ya Allah. Ya. Sebelum ini saya menyampaikan,
Sekarang saya akan menyampaikan sewaktu saya melakukan uji coba. Setelah itu saya menyampaikan videonya sekilas saja, tidak banyak. Nanti panjenengan saya berikan alamatnya di YouTube dan panjenengan bisa ngedownload yang di YouTube ya. Semoga bermanfaat. Sekarang saya menyampaikan hasilnya dan panjenengan nanti bisa mengkomentari. Selama pelaksanaan uji coba, saya melakukan uji coba di perguruan tinggi di STKIP, di Prodi Ekonomi, mata kuliah Manajemen Strategi, dan ada mata kuliah di bahasa Inggris itu yang mata kuliahnya Bu Ima, instruction media kalau nggak salah itu. Terus banyak itu yang di Prodi Ekonomi. Lalu di STKIP, nah ini saya jelaskan, oleh karena ini musim pandemi Corona, saya melakukan uji coba via WA dan di aplikasi Edmudo. Yang di Telungagung itu pakai aplikasi Edmudo. Ya, memang Bu Maria, terima kasih Bu Maria. Ini tadi Bu Maria saya WA, ternyata ada rapat, orangnya itu sangat antusias banget ya. Ini tadi ada rapat, ini Bu Erdina, terima kasih Bu Erdina, ini dari STKIP PGRI Nganjuk. Ini hari ini detik ini Bu Erdina juga sedang rapat, tapi akhirnya menyempatkan juga ini ya. Ya banyak perkuliahan sore ini akhirnya. Ya terima kasih atas gabungnya. Dari kegiatan selama uji coba itu yang saya informasikan ini yang buat saya ini dari STKIP Telungagung. Ini mata kuliah statistik ya. Mata kuliah statistik ingat saya ini Bu Maria ini. Insya Allah masuk ini Bu Maria. Ya selama ini, selama kegiatan mahasiswa antusias untuk menjawab dan memberikan memberikan komentar. Ini suka nggak bisa. Oh. Lalu unsur kelebihan melakukan uji coba di WA itu gampang screenshot dan mudah terbaca komentar sarannya seperti apa dari mahasiswa. Juga komentar mahasiswa selama saya melakukan uji coba di Telungagung, mahasiswa sangat antusias ketika pembelajaran kreativitas, ide produk, lalu saya putarkan video, mahasiswanya juga cukup antusias untuk memberikan komentar dan saran. Lalu ide-idenya cukup bagus. Ini yang dari Telungagung, banyak juga. Lalu ini yang menggunakan aplikasi Edmudo. Ini juga begitu. Pelaksanaannya selama uji coba menggunakan aplikasi Edmudo ini, terima kasih Bu Maria. Ini juga mahasiswanya sangat antusias dan peduli banget ya. Bagaimana caranya sampai saya itu diingatkan, ayo terus Bu ini di refresh saya nggak bisa masuk. Nah, terus itu semangat banget ya. Akhirnya terlaksana kegiatan uji coba menggunakan Edmudo. Nah, ini videonya yang saya putarkan. Ya, mahasiswanya juga sangat perhatian. Lalu ini di Nganjuk, ya di Nganjuk ada hasilnya ya, hasil analisisnya.
Oh, ini langsung ini data ini ya. Ya. Lalu di Nganjuk ini aku tak boleh. Lalu juga ada yang di Nganjuk juga begitu. Mahasiswanya itu sangat peduli, sangat perhatian banget ketika diputarkan video. Sebentar, saya bukakan buatnya. Ini hasil uji coba. Nah, ya, ini. Nah, ya, ini saya jelaskan, saya informasikan. Ini di Unwaha ya, ini yang di Unwaha. Bentar. Tulungagung sudah. Lalu di Unwaha. Di Unwaha saya ucapkan terima kasih Bu Ida. Semoga Bu Ida datang. Ini untuk kelas manajemen. Kelas manajemen juga melalui WA kegiatannya. Perhatiannya cukup bagus di Unwaha dan saya ucapkan terima kasih, memberikan berbagai komentar dan saran, ternyata juga merasa bermanfaat atas videonya yang saya putarkan. Begitu juga ini yang di STKIP PGRI Jombang. Ini di mata kuliah manajemen strategi. Manajemen strategi ini juga melalui aplikasi WA. Lalu ini komentarnya memberikan contoh-contoh seperti apa kreativitas ya. Lalu memberikan komentar bagaimana video yang sudah saya putarkan, memberikan masukan. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ini kegiatannya. Setelah itu ada post-test. Ini ada lagi yang dari Tulungagung. Ini apa ini? Saya screenshot videonya. Yang warna kuning ini proses batik. Nanti saya putarkan. Masih banyak ini yang dari Tulungagung ini ya. Nanti saya putarkan videonya. Tapi tidak lama, agar tidak terlalu lama kegiatan ini. Nah, ini yang tadi itu pakai aplikasi Edmudo. Ya, oleh karena ini pandemi sehingga tidak terjadi tatap muka. Ya, sudah cukup ya. Nah, selanjutnya saya putarkan videonya. Video. Oh, dibuka dulu ya. Bentar. Video proses membatik yang lengkap, yang besar ini yang besar ya, yang besar apa yang kecil? Itu besar ya, ini ya, terklik ini terus. Untuk kegiatan membuat kerajinan membatik. Marilah kita saksikan dalam langkah-langkah membuat kerajinan membatik. Pertama-tama, untuk memulai belajar membatik, yaitu
Ini bahan pertama, kertas yang sudah ada gambarnya. Lalu langkah kedua, kita menjiplak di dalam kain. Ya, mari kita mencoba. Nah, ini langkah untuk menjiplak di dalam kain sesuai dengan gambar yang pola di dalam kertas tadi. Ini hasil menjiplak di dalam desain yang ada di kertas dan telah dijiplak secara penuh di dalam kain. Langkah selanjutnya yaitu kita mencanting dengan alat canting, kompor listrik, dan bahannya malam. Selanjutnya lilin dipanaskan sampai meleleh, sampai mencair, lalu diambil sedikit dengan canting dan ditiriskan. Setelah itu mulai melukis sesuai dengan garis desain yang telah dibuat. Ini hasil cantingan secara keseluruhan. Bisa dilihat secara keseluruhan hasil cantingan dengan bahan malam semuanya telah dicanting. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pewarnaan pada kain yang sudah dicanting. Yaitu pertama Nah, itu tadi ya memang keseluruhan ya. Itu tadi kutipan, mungkin panjenengan ingin lebih lengkapnya bisa panjenengan cari di YouTube, tinggal ketik ini aja di YouTube. Proses pembuatan batik Nini Sudarwati, ya itu sudah nanti muncul videonya, bukan muncul saya ya. Lalu ada lagi bisa nanti panjenengan mengkomentari. Oh ya, Bu Moderator untuk bisa mengingatkan mengisi daftar hasil data hadirnya Google Form ya. Terus ini lagi ada, saya putarkan untuk yang budidaya lele. Iki gede ya, kecil. Media pembelajaran kewirausahaan untuk perguruan tinggi. Pencipta media, Dr. Nini Sudarwati, selaku Ketua, Dr. Agus Prianto, selaku anggota, Rukmi Ningsih MPD, selaku anggota. Kompetensi dasar 1. Menerapkan konsep dan prosedur pembuatan karya. 2. Mempelajari proses produksi karya. Untuk kegiatan proses budidaya lele. Langkah-langkah media budidaya lele. Media tempat beternak lele. Untuk pembibitan lele, kedalaman air yang ideal yaitu
50-70 cm. Untuk budidaya pembesaran lele, kedalaman air yang ideal yaitu 90 cm sampai 120 cm. Media air. Warna air untuk bertelur lele jernih dan tidak berbau. Warna air untuk pembesaran lele bebas dan tidak berbau. Media serabut. Susunan serabut yang padat, bersih dan berwarna hitam untuk sarang bertelur lele betina. Media kasa. Susunan kasa yang padat, bersih dan berwarna hitam untuk sarang bertelur lele betina. Bentuk media perkembangbiakan lele. Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk bertelur ikan lele adalah media serabut dan kasa tempat bertelur, media bak air, dan siap digunakan untuk perkembangbiakan lele. Media kasa. Cara pembibitan lele. Syarat: kolam bersih, air jernih, kondisi air tenang, kolam ditutup untuk menghindari sengatan matahari secara langsung dan tetap ada udara. Induk lele yang siap ditelurkan. Dengan usia induk lele 2 tahun. Ini sedang diberi makan, namanya makan induk. Yang sedang makan cacing sutra, usia 5 hari. Ini lele berusia 45 hari. Ini lele usia 70 hari. Pembesaran lele. Nama pakan lele, usia 10-15 hari. Nama pakan lele cacing sutra, usia 45 hari. Nama pakan PF sehari, pagi hari. Sebab munculnya penyakit lele: air yang kotor, pakan yang berlebihan, benih yang sakit, fasilitas yang tercemar, kualitas air di bawah standar. Langkah-langkah pencegahan serangan penyakit. Berikan pakan yang bergizi tinggi dan memberikan vitamin. Alat tangkap dan wadah ikan harus bersih. Lakukan pengisian air baru ke dalam kolam secara periodik. Memusnahkan ikan yang terserang penyakit. Memindahkan ikan yang sehat. Keringkan kolam. Selamat. Ya, Bob.
Masih ada ya, satu lagi aja, enggak banyak-banyak, separuh aja nanti. Wawancara kiat. Kiat. Indonesia. Oh, tutup. Kita menanyakan kiat-kiat bagaimana untuk bisa menjadi seorang pengusaha. Marilah kita melakukan wawancara bagaimana menjadi seorang pengusaha yang sukses. Di sini kita melakukan wawancara pengusaha kerajinan manik-manik, Bapak Suloso. Pak Suloso, ini untuk memulai usaha Bapak mulai tahun berapa? Sudah berapa tahun? Ya, saya mulai usaha di tahun 2000 sampai sekarang 17 tahun. 17 tahun. Bagaimana untuk memulainya dan tantangannya seperti apa, Bapak? Ya, kalau kita ada pengusaha itu bayarannya, karena biasanya itu daripada barang kita tersendiri. Karyawan masih 1-2 waktu itu ya. Sekarang sama sejenis kayak gini bisa juga bikin kalung, bikin bros juga, tapi dia dari luar produksi. dari luar. Bahannya Impornya gitu, bahan dari luar. Nah, sementara kalau yang ini kan lokal. Kebetulan suami saya kan di sini. Nah, jadi dia di sini kan, jadi masing-masing ada loh pabriknya di sini yang juga. Kalau ini kan sebenarnya udah dari zaman dulu kan udah ada ya. Maksudnya untuk di Kalimantan sesuai luar juga kan. Produk Indonesia. itulah ternyata manik-manik di sini adalah berskala kerajinan yang berskala internasional. Ya, terima kasih. Sebenarnya ada 2, tapi saya khawatir nanti para peserta FGD bosan ya. Tapi yang jelas ini adalah hasil penelitian, barangkali manfaat untuk Bapak Ibu, lalu untuk adik-adik mahasiswa. Tapi yang jelas juga memang ada beberapa kekurangan. Dari kekurangan selama waktu uji coba itu sudah saya lakukan edit, saya benahi, dan ada beberapa yang ini tidak bisa saya benahi. Suara berisik, suara berisik di komentar ini waktu dengan ini kok suaranya berisik banget gitu ya. Ya ini yang tidak bisa saya betulkan juga ini. Ya itu dari saya, mungkin ada selaku calon pengguna video yang nanti bisa diberikan kepada mahasiswanya, dan mahasiswa yang nanti sebagai calon guru ini nanti bisa bermanfaat diberikan kepada muridnya, karena ini videonya itu mudah dipelajari, jelas, ada teksnya, langkah-langkahnya itu jelas, lalu tidak cepat tetapi singkat gitu. Jadi itu dari saya, barangkali di pertemuan yang terakhir ini bisa Bapak Ibu memberikan komentar, memberikan saran untuk selanjutnya seperti apa. Monggo, saya kembalikan waktu ke Bu Uni. Terima kasih Bu Dr. Nini. Bapak Ibu masih mengikuti ya, semangat ya FGD-nya. Jadi paparan dari Bu peneliti, ketua peneliti tentang pengembangan media pembelajaran berbasis
film dokumenter. Bapak Ibu, di dalam FGD ini kami mohon ada masukan-masukan dari panjenengan semua. Namun sebelum masukan-masukan ini ada beberapa yang perlu digarisbawahi bahwa pengembangan media pembelajaran ini khususnya di film berbasis film dokumenter yang tadi sudah beberapa dicontohkan oleh Ibu Ketua Peneliti, itu yang nantinya bisa digunakan. Namun ada sebelum ini mungkin saya pancingan pertanyaan gitu ya Ibu Ketua Peneliti. Seperti tadi budidaya lele. Budidaya lele beberapa pengabdian yang lalu kita saya khususnya dengan beberapa teman mengadakan pengembangan budidamper. Budidamper ya Bu, budidamper itu yang memanfaatkan kaleng bekas kosong yang besar itu, kemudian diisi lele, atasnya diisi kangkung. Nah, dari 3 bulan pelaksanaan ya, jadi 3 bulan baru bisa panen gitu Bu ya. Di satu panen itu, satu panen yang pertama, setiap 1 minggu kita kuras, kita bersihkan airnya. Kita bersihkan, yang satunya tidak kita bersihkan sampai 1 bulan. Nah, ternyata yang dibersihkan tiap 1 minggu sekali, itu lelenya stres. Banyak yang mati. Ya, justru yang tidak dibersihkan sampai 1 bulan baru dibersihkan. Ya, karena di perumahan Bapak Ibu ya, jelas kalau budidaya seperti ini mesti kan ada bau gitu ya, sekan dan seterusnya. Nah, tapi ternyata di sana lelenya malah lebih besar, malah pertumbuhannya cepat. Nah, tadi mungkin agak tidak sinkron dengan film dari, kalau memang ada beberapa mungkin dari medianya mungkin ya. Kalau medianya lebih besar, mungkin airnya lebih lama kotornya. Jadi ini pengabdi saja bahwa bersihkan setiap 1 minggu sekali itu ternyata lelenya jadi stres. Nah, mungkin ini juga bisa dijadikan, saya juga bikin filmnya begitu, ini juga bisa dijadikan contoh kewirausahaan khususnya di masa pandemi seperti ini ya. Kangkungnya bisa dikonsumsi untuk sayur, lalu lelenya juga bisa dipakai untuk tambah protein, gizi proteinnya. Nah, mungkin sudah ada yang memberikan masukan, Bapak Ibu, Pak Heru Toto Moro, Pak Muminin, ada Bu Lina, Pak Cahyo, Pak Fahim, Bu Wiwani, Bu Santi, mungkin teman-teman mahasiswa. Kayaknya tadi belum dijelaskan film ini kita gunakan, atau mungkin Bapak Ibu pengajar perlu membuat film yang langkah-langkahnya seperti yang Ibu peneliti buat, atau seperti apa Ibu peneliti? Ya. Jadi begini, film yang saya tampilkan ini sudah saya uji coba selama 2 tahun ini. Jadi tahun 2019 dan 2020. Nah, selama uji coba itu, selama proses perjalanan itu, terus saya revisi, saya benahi. Nah, setelah ini saya FGD-kan, insya Allah film ini sudah bisa dipakai. Jadi sudah layak dipakai secara ilmu multimedia, secara ilmu kewirausahaan, itu sudah mencakup keseluruhan. Kalau memang minta sempurna ya berat memang ya. Tapi sejak pemilihan umum sudah layak dijadikan media pembelajaran kewirausahaan. Sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan, lalu mahasiswa juga bisa menggunakan, nanti pada saat mengajar bisa
mengajar di SMA, SMK itu bisa digunakan. Jadi ini sudah layak pakai gitu. Di dalamnya itu ada, sebenarnya medianya itu ada 4 videonya itu. Proses membatik, proses budidaya lele, kiat pengusaha sukses, lalu memasak, inovasi bahan dasar mokaf, ya. Kreativitas memasak dari bahan baku mokaf, ya. Itu jadi kalau panjenengan ingin mendownload, monggo tinggal ngetik saja. Misalkan memasak kue bahan baku mokaf Ninik Sudarwati. Nah, itu akan muncul videonya. Terus kiat pengusaha sukses Ninik Sudarwati. Akhirnya nanti muncul di YouTube. Ya, tinggal ketik di YouTube gitu aja. Nah, di FGD ini saya umumkan monggo untuk dipakai. Ya. Terus yang kedua, seperti masukan dari Bu Umi itu tadi, memang betul sewaktu saya melakukan wawancara di perkampungan budidaya lele di Ngoro sana, desanya lupa saya. Gajah. Oh, ya mungkin ya. Terus masuk ke dalam, dekat itu. Oh, Genuk Watu. Genuk Watu, ya betul. Genuk Watu. Nah, di situ memang untuk lele itu tidak boleh gonta-ganti air. Bisa diganti, tapi harus setiap hari dilihat. Jadi punya lele itu sama dengan punya anak bayi. Setiap pagi dilihat, airnya dibau. Kalau airnya berbau busuk, baunya tidak nyaman, itu cepetan diganti. Kalau airnya itu biasa, tidak usah diganti. Karena kalau diganti berulang-ulang, memang betul stres lelenya. Hanya dilihat airnya sehat apa enggak. Kalau airnya enggak sehat, segera diganti. Kalau enggak gitu, yang mati. Nah, mungkin betul itu. Baik Bapak Ibu, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Ini juga sedikit mengganti, saya jembatani aja dulu sambil merangsang Bapak Ibu untuk memberikan masukan. Pak Heru Toto mungkin ada masukan? Terima kasih Bu Umi. Selamat sore Ibu Dr. Ninik Sudarwati dan teman-teman yang tergabung FGD pada sore hari ini. Ada beberapa catatan mungkin yang saya sampaikan untuk hasil FGD ini. Saya sangat apresiasi luar biasa kepada Ibu Dr. Pemula, generasi muda, untuk bisa mengikuti jejak panjenengan. Karena bagi saya media pembelajaran sangat penting. Di saat istilahnya siswa atau peserta didik kita mengalami pembelajaran yang sekarang ya Pak? Iya, kesulitan untuk memahami, tapi dengan cara seperti ini untuk memudahkan. Catatan saya untuk yang bentuk medianya saja, bentuk medianya yang pertama adalah mungkin untuk voice di media pembelajaran itu tidak harus Bu Nini, mungkin bisa orang lain yang suaranya memiliki satu pesona, sehingga Bu Nini pada dasarnya hanya menyampaikan materi-materi ajaran saja, tetapi untuk voice yang lainnya bisa dibantu oleh orang lain. Dalam artian ini untuk memperindah media itu. Terus yang kedua, bagi saya media ini kan sebagai spirit pada saat kita mengajar di dalam proses pembelajaran. Tetapi mungkin ini adalah sebagai spirit untuk anak didik kita mengembangkan pada kearifan lokal masing-masing. Oke lah, mungkin kalau di daerah Genuk Watu atau daerah Tunglur Pare yang memang budidaya ikan, baik itu ikan lele atau ikan yang lainnya sangat luar biasa di sana.
Tetapi mungkin untuk untuk istilahnya pengembangan kearifan lokal yang lainnya kan bisa berdasarkan pada daerah masing-masing. Jadi artinya spirit yang dibangun Bu Nini ini adalah bagian dari yang terpenting. Sedangkan nanti untuk mewujudkan dalam praktek kewirausahaannya, siswa bisa mengembangkan pada kearifan lokal masing-masing. Tapi setidaknya ada pancingan lah seperti itu. Sekali lagi saya angkat topi untuk Bu Nini dan tim, mudah-mudahan sukses untuk pengembangan media pembelajaran yang lain, tetap lebih istilahnya meningkatkan kualitasnya, dan saya tunggu untuk media-media yang lainnya. Terima kasih Bu Nini, Bu Umi. Monggo. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto. Ada 2 catatan Bu Ketua Peneliti. Jadi voice-nya ya, mungkin jangan peneliti, bisa Iya, betul. jadi referensi berikutnya. Kemudian kearifan lokal yang ditangkap oleh peneliti sudah bagus, jadi dikembangkan di daerah-daerah yang lainnya. Ya. Monggo Bapak Ibu. Yang Terima lainnya. kasih. Terima kasih Pak Heru Toto. Saya kasih sedikit ya. Ya. Saya semula itu memang mau mencari dulu itu. Terus janjian waktunya. Terus janjian tempatnya untuk bisa di tempat untuk praktek. Janjian yang memandu ya. Akhirnya kok lama gitu ya untuk mempertemukan. Semangat Ibu, semangat Bu. Kami berada di belakang jaringan. Ya. Terima kasih Pak Heru Toto. Nanti kalau ada kegiatan, ya, kita nyelup Pak Heru Toto. Mohon maaf, ini bukan mancing loh. Nah, mestinya kemarin ininya Pak Heru Toto itu bagus. Iya. Monggo. Pak Fahim, Pak Kaprodi. Oke, terima kasih. Biar Terima Abdul, kasih Pak Fahim. Bu Umi. Oke, terima kasih Bu Umi. Terkait dengan media video yang disampaikan oleh Bu Nini, menurut saya Bu Nini, bukannya apa-apa, tetapi mungkin saja bagi peserta didik itu tidak perlu melihat videonya Bu Nini, tetapi melihat YouTube yang lain yang mungkin lebih mengena. Sehingga menurut saya Bu Nini, antara videonya jenengan dengan YouTube yang video-video yang di YouTube itu justru perlu meniru YouTuber yang yang kontennya lebih menarik. Sehingga kalau seperti itu kelihatannya kena tetapi kurang begitu menarik Bu Nini. Sehingga menurut saya misalnya membuat batik tadi, kalau kita search di YouTube yang lain, di akun YouTube yang lain, justru cara membuat batiknya itu lebih detail, lebih bagus cara penyampaiannya, sehingga itu perlu menurut saya perlu diedit, perlu ditambahkan supaya lebih sangat menarik lagi Bu Nini, sehingga mahasiswa itu berpikirnya saya harus melihat videonya Bu Nini, video pembelajarannya Bu Nini daripada video-video YouTube yang lain. Nah, harusnya seperti itu. Sehingga kalau tidak, nanti videonya Bu Nini akhirnya gak anggun jika dibanding dengan video-video YouTube yang lain. Sehingga perlu ada sebuah kreasi lagi, karena saya memperhatikan video ini 2 tahun yang lalu itu sudah disampaikan oleh Bu Nini, tapi kelihatannya belum ada perubahan yang 2 tahun yang lalu kalau tidak salah itu pernah di-share juga oleh Bu Nini, sehingga perlu ada tambahan-tambahan yang lebih menarik lagi, sehingga apalagi konten video sekarang di YouTube terkait dengan tutorial tertentu, misalnya ternak lele atau ternak itu justru sangat menarik sekali, sehingga kalau misalnya Bu Nini tetap menggunakan itu, ya mungkin kemenarikannya masih kalah jika dibanding dengan konten YouTube yang lain. Sehingga menurut saya perlu ada tambahan-tambahan sedikit Bu Nini, sehingga mahasiswa atau siswa itu berpikirnya saya harus melihat videonya Bu Nini, nah, tidak videonya YouTube yang lain. Nah, kira-kira demikian. Itu yang
bisa saya berikan masukan. Ngapunten, bukan mengkritik tidak, tetapi jika dibanding dengan YouTube yang lain itu masih perlu ditingkatkan. Terima kasih. Atau mungkin gini Pak Fahim, diganti endorse itu. Endorse-nya diganti Go dan You atau siapa gitu, supaya tampilannya lebih menarik gitu. Setuju Pak Toto. Jadi kalau bisa artisnya Pak Toto sama Pak Cahyo Bu. Jadi itu nanti orang akan tertarik itu. Sehingga mungkin pembawa acaranya atau apa itu perlu Bu Nini, supaya apa? Supaya orang itu lebih tertarik. Ya lebih tertarik karena Pak Toto juga tampan, Pak Cahyo juga tampan, sehingga orang itu akan senang melihat yang meskipun Bu Nini juga ikut tampil, tetapi perlu itu juga ditambahi seperti itu sehingga desain seninya kemudian tampilannya juga semakin baik. Itu kira-kira demikian Pak Toto ya. Sip. Betul Pak Fahim. Oke, matur nuwun Pak Fahim. Ya. Jadi Saya jawab itu ya. Oh, ada tambahan. Ya. Itu inspirasi yang sangat bagus sekali. Ini nanti sebagai masukan penelitian saya yang lebih lanjut. Jadi masukan dari Pak Fahim ini nanti sebagai bahan saya untuk penelitian yang akan datang. Sehingga bentuknya itu seperti apa, tapi yang jelas tidak jauh dari teknologi antara multimedia, antara kenyataan, antara entrepreneurship, sehingga itu sebuah model yang tetap tervideokan, yang menggunakan saran-saran dari Pak Fahim itu tadi, sehingga akan lebih spektakuler gitu Pak Fahim ya. Ya, terima kasih. Masukannya sangat membanggakan. Ini memang semula itu ceritanya itu ketika saya belajar kewirausahaan, saya mencari bagaimana membatik, mencari di YouTube itu enggak ada teksnya, hanya penjelasan, di tutorial hanya penjelasan. Akhirnya kan, mari dijelaskan lali, mari nyetel meneh. Nah, kok nggak ada teksnya di bawahnya? Nah, ini semula itu memperhatikan seperti itu. Akhirnya ya harus ada teksnya, ada penjelasannya, lalu bentuk cara memvideonya itu ternyata ada yang di close up, ada yang simetris, ada yang keseluruhan, ada yang centering gitu ya, terus ada yang dari atas, ya. Ternyata memvideo itu ada tekniknya sendiri. Nah itu akhirnya saya terus terpikirkan, oh perlu pengembangan film. Ya semula memang betul melihatnya di video di YouTube. Kok nggak menemukan yang runtut dan sistematis, ada tagnya kok nggak ketemu lah. Akhirnya muncul inspirasi untuk ini. Akhirnya dari saran Pak Fahim, insya Allah nanti penelitian lebih lanjut, saya akan membuat yang lebih spektakuler lagi, dengan presenter yang seksi, seperti Pak Heru Toto, terus Bu Yuni ya. Mungkin akan lebih menarik itu ya, sehingga yang lebih lagi itu yang subscribe dan like menjadi ribuan mungkin ya nanti ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fahim. Mungkin sedikit menambahkan bahwa ini adalah suatu pengembangan media pembelajaran. Saya yakin fokusnya tidak hanya di media saja ya Bapak Ibu. Walaupun tadi masukan dari Pak Fahim juga bagus, tetapi karena ini sebuah media pembelajaran, maka tidak hanya berdiri sendiri sebuah media itu berbasis dokumenter, tapi ada sistemnya ya. Dia tidak berdiri sendiri. Jadi ada RPP-nya. Kalau di perguruan tinggi berarti ada RPS-nya, ada bukunya, ada penunjangnya dan seterusnya. Sehingga
yang dimaksud di penelitian Bu Dr. Nini ini adalah media ini sebagai salah satu dari beberapa bagian dari pengembangan media pembelajaran. Tapi saran dari Pak Fahim tadi bagus. Kalau di YouTube yang ada itu kan tidak ada istilahnya gandengannya gitu ya, tidak ada satu sistem yang bulat. Ya bisa saja misalnya kita gunakan sekarang kita pembelajaran kewirausahaan, kemudian pembelajaran kewirausahaan tentang budidaya lele, kita ambil budidaya lele, kemudian kita baru bikinkan step by step pengajarannya, atau di RPS-nya nanti kegiatan di kegiatan pembelajarannya. Cuman di punya Bu Dr. ini pengembangan medianya, dia sudah berupa satu sistem. Ada buku penunjangnya, ada buku penuntunnya, ada step by step-nya, dan itu adalah tadi film yang ditampilkan adalah sebagian dari sistem yang sudah dikembangkan melalui media pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada chat dari Bu Lina, video pembelajarannya bagus, ini masukannya, mungkin bisa ditambahkan video inspiratif mengenai keberhasilan seorang pengusaha pemula sampai berhasil menjadi wirausaha yang sukses. Bagus sekali itu Bu masukannya, karena kalau di sini adalah tujuannya untuk meningkatkan kewirausahaan, meningkatkan kemampuan wirausaha mahasiswa, maka paling tidak mereka ditunjukkan secara kontekstual mana wirausaha yang sudah sukses, berhasil. Sekarang banyak ya owner-owner yang masih muda, tapi dia kreatif, berhasil. Franchise yang ada sudah sekian banyak, jadi apa, punya apa itu namanya, punya cabang-cabang ya. Itu padahal mereka masih berstatus mahasiswa juga banyak, itu bisa dijadikan contoh. Ada lagi masukan dari, nanti dijawab secara global aja Bu Dokter ini ya, ini masukan lagi juga bagus dari Bu Kusnul. Mohon maaf, masukan dari saya, kualitas suaranya juga harus diperhatikan karena video yang diputar tadi banyak noise yang masuk. Iya betul ya, banyak noise yang masuk sehingga sangat mengganggu sekali. Masukan yang lewat chat Bu Ketua Peneliti, monggo kalau mau disikapi silakan Ibu. Ya, terima kasih. Itu yang suaranya ada yang gaduh, yang itu kami mencoba untuk edit ya, ternyata enggak bisa. Ya akhirnya ya itu sudah maksimal, jadi yang gaduh ini gimana, kok enggak bisa ya, karena itu memang live ya, secara langsung di luar, di pinggir jalan, dan di situ ada yang main drum band dekat anak sekolah TK, ya memang repot ya, jadi pengkondisiannya itu yang sulit. Ya, terima kasih Bu Ima. Mungkin ini paling tidak masukan dan pengalaman bagi saya. Untuk yang akan datang, saya akan menata sebaik mungkin. Terima kasih Bu Lina atas masukannya. Memang kita sebagai dosen perusahaan ini sedang merancang bagaimana kita menyampaikan kepada mahasiswa tentang seorang pengusaha sukses itu yang seperti apa, bagaimana memulainya. Ini juga memang perlu juga, nanti bisa jadi akan jadi media baru lagi ya. Terima kasih, akan nanti jadi inspirasi atas masukannya. Mungkin ini waktunya habis karena ini saya batasi 1 jam. Sampun Bu Rini. Ya. Bapak Ibu peserta FGD yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya sayangi, demikian paparan fokus diskus grup dari penelitian hibah PTUPT di tahun yang ketiga oleh Ibu Dr. Nini dan tim dengan judul pengembangan media pembelajaran berbasis kewirausahaan berbasis media film dokumenter wirausaha untuk meningkatkan kemampuan berbicara mahasiswa di perguruan tinggi. Atas nama moderator, saya mohon maaf apabila selama memandu acara ini ada beberapa salah
kata atau mungkin pelayanan kepada Bapak Ibu kurang maksimal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang berkenan bergabung, dan mahasiswa, teman-teman mahasiswa juga yang berkenan bergabung, memberikan masukan-masukan demi lebih baik dari penelitian untuk selanjutnya. Kita tetap semangat, jaga kesehatan di era pandemi ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi